jangan hanya membaca judul beritanya saja terus termakan sama omongan judul berita, tapi baca juga inti beritanya, terus juga ikutin kasusnya itu gimana segala macamnya kan. Ya, ternyata judul sama inti berita tuh beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pengacara channel Pecah. Baiklah. Oke, hari ini kita nak bahas kasus apa nih? Hari ini kan sering beberapa hari ini kan trending nih topik tentang selebgram. Karena selebgram itu sudah sangat viral di mana-mana. Sebelum kasus ini terjadi juga dia sudah sempat viral. Nah, disangka si selebgram ini melakukan penyuapan karantina Biar kabur dari karantina. Oh, aku tahu nih kasusnya Rakel. Siapakah dia? Siapa? PLP-nya. Rakel V-nya. Iya, Cak mana jadi? Bunda Sadiru. Sadiru dan siapa? Nah, jadi kan orang tuh bertanya-tanya kan, sopan di muka pengadilan itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Oh, kalau untuk masalah sopan di muka persidangan itu yang berartikan di sini itu terdakwa memberikan keterangan yang secara terang dan tidak berbelit-belit, berkata jujur dan juga kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan maupun persidangan dalam peradilan dan juga masalah perkaranya ini. Itu sebenarnya sudah sering sih jadi alasan hakim sebagai alasan peringat masalah tindak pidana kan. Ada lebih dari 60.000 putusan kalau nggak salah yang terkait alasan peringatnya itu masalah sopan di muka peradilan. Jadi sopan ini bukan baru pertama kali ya? Nah, itu sebenarnya udah sering karena Rachel itu seorang selebgram jadi dibesar-besarkan. Jadi orang awam kan tahu apa sih maksudnya sopan. Bingung kan di masyarakat itu sopan. Ditambah juga kan judul-judul media tuh agak membingungkan ya. Agak ambigu bahasanya. Jadi mungkin banyak rakyat yang enggak ngeh. Jadi sebenarnya dalam pasal 197 ayat 1 KUHP itu sudah mengatur mengenai masalah struktur putusan hakim, di mana di dalamnya itu harus ada alasan peringan dan alasan pemberat. Hal ini juga itu balik lagi ke subjektivitas hakimnya masing-masing dan juga terkait masalah sudut pandang hakim itu sendiri dalam menilai perilaku terdakwa ini selama masa persidangan dan juga pemeriksaan gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan yang sering buat netizen itu kesel, kenapa sih Rachel V itu nggak ditahan gitu? Oh, kenapa dia nggak ditahan aja tapi malah percobaan gitu. Jadi kan kasus Rakel V-nya ini kalau kita lihat itu kan termasuk dalam tindak pidana sikat, dalam bentuk tindak pidana sikat, di mana hal ini biasanya diajukan oleh berdasarkan kewenangan dari kejaksaan. Terus kenapa sih nggak ditahan gitu kan? Karena ancaman dari tindakan Rakel V-nya ini hanya berupa ancaman penjara selama 1 tahun. Dan kalau misalkan kita melihat dari dari KUHP terkait masalah penahanan itu ada struktur yang harus dipenuhi. Pasal 221 KUHP itu ada 3 syarat yang diperlukan dalam melakukan penahanan. Yang antara itu adalah syarat bukti, yang kedua itu syarat sanksi hukuman dan juga keperluannya. Di sini kita lihat salah satu indikatornya adalah sanksi hukuman itu diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Sedangkan kan Rakel V-nya ini cuma diancam penjara selama 1 tahun yang berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984-nya itu. Yang tentang kekarantinaan, yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengatur, menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini itu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun. Selama-lamanya 1 tahun dan atau dengan denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Di sini kenapa Rakel V-nya tidak ditahan itu berdasarkan pertimbangan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa yang aku bilang tadi pasal 21 KUHP
di mana ada 3 syarat yang diperlukan dalam melakukan penahanan. Karena di sini ancaman laker itu hanya 1 tahun, jadi tidak bisa untuk dilakukan penahanan. Karena penahanan itu minimal itu ancaman 5 tahun dalam undang-undangnya itu. Hal ini tuh mempengaruhi dari berat pidana yang dijatuhkan di situ. Contoh kemarin itu ada Anas Urbaningrum yang dulunya dapat pertimbangan memberatkan pidana. Kenapa? Karena dia kan selaku penjabat daerah atau pejabat DPR kalau nggak salah, DPRD atau DPRI gitu ya. Kan dia sebagai wakil rakyat kan harusnya memberikan contoh yang baik terhadap rakyat, bagaimana itu penjabat yang sebenarnya yang jujur kan, yang adil atau yang bersih gitu kan. Tapi dia tidak melakukan hal itu dan melakukan korupsi. Nah, itu sebagai alasan pemberatan dalam hukuman vonisnya. Ada lagi kasus kemarin masalah Habib Rizik yang katanya alasan peringannya karena beliau berlaku sopan dan juga ilmu agama yang dia punya itu dibutuhkan oleh umat gitu. Jadi gimana sih Mbak Puspa kesimpulannya dari kasus HLP-nya ini sama untuk kiat-kiatnya agar netizen itu lebih paham tentang tidak langsung menelaah kasus-kasus mentah-mentah, jadi dicari tahu dulu. Kalau menurut aku keputusan hakim ini kalau dikatakan tepat atau tidaknya itu menurut aku tuh sudah yang paling benar sesuai dengan pertimbangan hakim itu sendiri ya. Karena seorang hakim kan nggak mungkin memvonis tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan untuk masalah tips agar kita tidak terjerumus oleh berita-berita tidak benar, jangan hanya membaca judul beritanya saja terus termakan sama omongan judul berita, tapi baca juga inti beritanya, terus juga ikutin kasusnya itu gimana segala macamnya kan. Jangan hanya kebanyakan netizen itu baca judul, oh ini masalah hujat, baca hujat tanpa baca lagi inti dari beritanya. Terkadang judul sama inti berita tuh beda. Iya. Itu kan judul itu pemanis, jadi kan benar. itu menarik orang, jadi oh kasusnya ini padahal isinya itu bukan itu, beda. Sering kali, aku juga sering kali kalau misalnya nggak baca isi berita itu kemakan gitu kan. Langsung emosi. Langsung emosi. Harus baca secara valid ya. Harus dibaca secara valid, dicari tahu kasusnya gitu. Mau berargumen itu lebih jelas. benar. Tidak asbut. Yang asbut. Ada kawan kami tuh sering asbut dia. Kita siapa ini? Pasti kalian tahu satu. Dia sering Agung. asbut. Kaget lah, marah-marah datanya salah kan jadi bener, sering kali dia kayak itu. Itu Agung guys. Nggak kok main-main ya Bu. Saya Kan Agung cuma banyak-banyak. bergurau. Saya Agung. Saya Agung banyak-banyak. Dan buat kalian juga yang masih bingung tentang apapun tentang masalah surveinya atau masalah mulanya, kalian tuh bisa di Komen di bawah ini bisa atau kunjungi langsung ke profil IG aja ke DM. Kita juga sering buka Q&A ya Kak? Iya, Instagram. sekarang. Nanti juga kita bakalan ngadain giveaway. Semoga beruntung. Semoga beruntung. Ikutin terus YouTube Jangan channel lupa subscribe dan Like, follow comment. Instagram kita. pengacara channel. Selain Instagram kita juga punya akun lain, TikTok. TikTok. Jangan lupa di follow. Apa sih namanya? Pengacara Pengacara channel. channel. Oke. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.